Itu jadi masalah di dunia kekristenan. Karena apa? Karena banyak gereja mengajarkan hal-hal yang enak didengar telinga. Ada nggak ayatnya? Banyak, betul, betul. Pak. Banyak. Coba cari di Timotius. Teologi kemakmuran, Pak. Nih, baca nih ya. Ya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Udah nggak bisa. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk apa? Memuaskan keinginan telinganya. Tuh udah dikasih tahu 2000 tahun yang lalu. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Bayangin. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Kita ini sedang menderita, mengabarkan kebenaran, kita menderita. Menderita dicemooh, menderita dihina, menderita dibilang sok kudus, menderita dibilang lu yang paling benar. Emang udah paling benar, karena bukan saya yang paling benar, firman Tuhan. Saya bukan bilang paling benar, saya cuma ngasih tahu firman Tuhan ngomongnya ini. Salahnya di mana? Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tuh. Jadi jangan heran. Akan ada saatnya, katanya datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Orang Kristen udah nggak bisa menerima ajaran sehat. Jangan berzina. Dia masih mau berzina. Kenapa? Karena yang penting bertobat. Bayangin. Firman Tuhan ngajarin kita tidak dapat atau tidak boleh lagi, kata Ibu Linda. Tapi diajarin, nggak apa-apa. Tuhan kita kasih. Tapi dia lupa. Tuhan kita adalah hakim. Tuhan yang sangat cemburu. Tuhan yang sangat dengan api kemarahannya. Ya. Mengerikan. Kita akan mulai membahas Kejadian 7. Oke? Ya. Langsung aja ya. Sebentar. Saya mau ke WC dulu sebentar. Minta tolong Ibu Shelly, boleh tolong. Silakan, Bu. Bapak doa. Iya, Bu, berdoa, Bu. Kita mulai ya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapak kalau pada malam ini kami berkumpul dari tempat ini Tuhan, di Zoom ini Bapak, kami percaya semua oleh karena kasih-Mu ya Tuhan. Kami ingin mengerti lebih dalam lagi kehendak-Mu Bapak, kami ingin mengetahui hati Bapa melalui firman-Mu Bapa, kami akan mempelajari kitab Kejadian 7 dan kami percaya Roh Kudus yang akan memimpin Pak Henry untuk kami bisa sama-sama mengerti, memahami, mengetahui apa yang Kau kehendaki Bapa sehingga kami tidak binasa karena kurang pengetahuan akan firman Allah. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus memberikan pengertian-pengertian baru untuk kami boleh mengerti lebih dalam lagi pada saat ini dan biarlah ada sesuatu pengetahuan yang baru untuk kami bisa mengerti dan kami bisa mengajarkan kepada orang lain juga Bapak. Terima kasih kami serahkan sharing ini pada malam ini hingga selesainya ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap kami yang ada di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Oke, kita akan bahas Kejadian 7. Akan lebih seru lagi. Sebentar ya. Aduh, gimana ya? Oke. Kita mulai. Kita sudah belajar Kejadian 6 di mana manusia, kenapa ini kita bicara tentang air bah. Pertanyaan pada kita semua. Kenapa Tuhan memberikan air bah?
Ah, karena pada dasarnya Tuhan menyesal ya dengan kehidupan yang telah Tuhan kasih ke manusia dan manusia semakin jahat sehingga Tuhan ingin memperbaharui. Oke, pertanyaannya, Tuhan menyesal dia membuat manusia? Ada kalimat menyesal. Dan ini sering sekali disalahgunakan sama orang kalimat menyesal. Tuhan bisa menyesal nggak? Bisa. Tidak. Ada ayatnya. Bisa. Pertanyaannya, dia menyesalnya di mana? Dosanya, Ya Pak. karena Perbuatan. semakin jahat, manusia semakin jahat Dia menyesal perbuatan. dia menyesal membuat manusia atau dia menyesal dengan perbuatan manusia? Bukan kejahatannya, akan Perbuatan perbuatannya. manusia, Pak. Perbuatannya. Perbuatannya itu harus ngerti. Beda. Banyak orang bilang Tuhan bisa menyesal. Artinya Perbuatannya. apa? Contoh. Contoh nih saya nih. Saya udah mengajarkan firman Tuhan begitu banyak, mengajarkan orang hidup hidup benar dan sebagainya. Tiba-tiba ada kabar di Christian News, orang Kristen, seorang pengajar penginjil dari Amerika bernama Hendrik Boone dipenjara karena menipu $1 juta. Yang kita ngomong apa biasanya? Aduh, sayang ya, padahal dia bagus loh. Iya, Iya, betul, Pak. betul nggak? Iya, betul. Padahal ajaran dia bagus loh, padahal orangnya baik loh. Tapi sayang ya, kenapa dia bisa nipu orang? Begitu kan? Yang disayangkan bukan Iya, orangnya, yang disayangkan perbuatannya. Kelakuannya. iya, betul. Jadi Tuhan mengatakan supaya semua orang bisa diselamatkan. Ini maksudnya. Dia tidak pernah menyesal membuat manusia. Dia tidak pernah menyesal menciptakan manusia. Yang dia sesalkan, saya ini sudah kasih kamu segala sesuatu supaya kamu hidup benar. Sangat disesalkan perbuatanmu itu yang jahat. Itu harus diingat. Dari mana kita tahu? Kita lihat. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Bukan karena manusia, tapi kejahatannya besar di bumi. Kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini harus ngerti ini. Maka menyesallah Tuhan. Ia telah menjadikan manusia di bumi dalam hal itu memilukan hatinya. Banyak orang bilang, tapi dikatakan dia menyesal telah menjadikan manusia. Dia bukan menyesal karena menjadikan manusia di bumi gara-gara manusianya, tapi karena kejahatannya, perbuatannya. Ini loh yang harus kita ngerti. Tapi kan kalimat selanjutnya berkata, aku akan menghapuskan manusia dari tangga kenciptaan itu, dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Bagaimana ini? Ya, makanya tidak bisa dikaitkan berdiri sendiri ayat 7b-nya itu. Harus dikaitkan dengan ayat 6. Lalu kalau orang bilang, dia menyesal menjadikan manusia, emang lu bukan manusia? Iyalah, Tapi manusia. kenapa Nuh diselamatkan? Karena Nuh dan keluarganya hidup kudus. Ntar dulu. Nuh dan keluarga hidup kudus. Ntar dulu. Jangan ambil kesimpulan dulu. Nuh bisa diselamatkan Tuhan. Bukan berarti Tuhan menyesal menciptakan mereka, menciptakan manusia. Dia juga manusia. Artinya apa? Tuhan tidak menyesal dengan manusianya, tapi dia menyesal dengan perbuatannya mereka. Betul? Iya, betul. Ini penting, nggak boleh sembarangan. Kita tidak bisa menyalahkan Tuhan. Bagaimana? Kita ini kan creation. Kita ini ciptaan. Bagaimana sebuah ciptaan bisa menyalahkan penciptanya? Nggak bisa. Ya, ingat ini. Ini penting sekali. Ya. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, tadi dikatakan Nuh dan keluarganya benar. Ntar dulu kita baca baik-baik. Nuh. Nuh ini plural atau singular? Singular. Singular itu bahasa Indonesianya apa ya? Tunggal. Tunggal. Satu-satunya disebut adalah seorang
Satu-satunya yang benar tak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Satu-satunya loh yang benar. Tapi dia bisa bawa keluarganya ya, Pak. Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, kalau ada ayat model begini, Kalau itu satu orang percaya seisi rumah diselamatkan aduh, ibu tahu di mana tuh? di Alkitab. Ya tahu di Alkitab, masa di ini buku lain. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Rumahmu. Rumahmu. Artinya apa? Artinya benar-benar tuh gara-gara Nuh sekeluarga diselamatkan Tuhan. Oh, Amin. berarti korelasinya tuh sebenarnya ke sini ya, Pak ya. Jauh ke kitab Nah, Kejadian bukan ya. itu. Makanya orang kan banyak bilang Bukan itu saja. Bukan itu saja. Pertanyaannya, apakah hmm, apakah Nuh dan anak-anak bahkan istri-istrinya si anak-anak ini benar semua? tidak, No, I don't think so. tidak Tapi gara-gara Nuh keluarganya, Tuhan menyelamatkan diselamatkan. seluruh keluarganya. Nuh dengan istrinya, Nuh dengan 3 anaknya dan istri anak-anaknya, betul? Hmm. Dan terbukti di cerita selanjutnya ada anaknya Nuh yang kurang ajar, namanya Si itu siapa ya namanya? Eh, namanya si Ham, si Ham. Ham. Ham enak, pakai roti, pakai keju, enak itu. Iya, Ham. Iya, Ham pakai roti, pakai keju enak tuh. Dimakan pagi-pagi, pakai kopi. Jadi si Ham kurang ajar, maka dikutuklah si Ham ini. Dan dari keturunan si Ham inilah yang akan menyerang bangsa-bangsa Israel. Itu artinya apa? Apakah Tuhan menyesal menciptakan manusia? No. Orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan gara-gara Nuh. Tapi Dengan tujuan si Ham itu ikut masuk ke dalam Bahtera itu nggak sih, Pak? Masuk ya kan? masuk. Masuk semua. Masuk semua kan? Dan Dan dari sini istrinya juga terbukti kan? bahwa Tuhan tidak menyesal membuat manusia. Makasih. Gitu loh. Berarti anak-anaknya jahat semua. Enggak. Nuh sudah ngajarin anaknya sudah benar. Cuman mungkin kehidupan anaknya belum benar seperti Nuh. Gitu loh. Jadi Tuhan mau menyelamatkan seisi rumahnya satu tujuannya. Nih tujuan. Kasih lihat. Lihat. Ya. Ini disebut. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Ini kita bicara. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang kita tinggalin ini, yang kita tinggalin ini, terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Artinya, bumi dan langit ini akan dihancurkan, dilenyapkan oleh api. Dulu kita dihancurkan Tuhan, perbuatan kita dihancurkan Tuhan oleh air. Di masa yang akan datang akan ada api yang akan mengkonsumsi, membakar seluruh bumi. Bayangin, air aja udah bingung, apalagi api turun dari langit membakar semua yang ada di bumi ini. Lihat. Kenapa Tuhan mau menyelamatkan Nuh dan keluarganya? Lihat. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan bilang air bah datang, datang. Kalau Tuhan bilang ada api akan datang, pasti datang. Ada amin? Amin ya. Amin. Kalau Amin.
Kalau Tuhan bilang ada air bah datang, lalu dia bilang akan ada api yang akan menghanguskan bumi suatu hari nanti, itu akan terjadi. Nah, itu apa? Apinya dari dalam bumi atau dari langit, Pak? Dari langit, jelas. Dari Yesus langit. sendiri yang akan bakar. Dari mulutnya keluar api, dikatakan. Waduh. Lihat, sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, mana nggak datang-datang apinya, ditantang sama manusiaan gila. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Kenapa? Karena ia menghendaki supaya Jangan jangan ada ada yang yang binasa. ada yang binasa, melainkan supaya apa? Berbalik. Semua orang berbalik dan Supaya bertobat. semua- Dikasih waktu ya. Hah? Siapa nih? Ini siapa? Supaya orang berbalik dan Ini siapa bertobat. nih? Kita. Ini semua siapa? orang, termasuk Semua kita. orang. Saya. Bukan Kristen doang. Semua agama, semua manusia yang ada di bumi itu kalau bisa diselamatkan semua. Supaya berbalik dan bertobat. Jadi pada saat kita kembali ke sini. Ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau, pertama-tama disebut, dan seisi rumahmu. Dengan tujuan anak-anaknya, istri-istrinya, yang hidupnya mungkin belum benar, tapi sudah benar, dan Nuh diberi kesempatan untuk bisa bertobat. Jelas loh ini. Berbalik dan bertobat. Tetapi pada hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit dan akan lenyap, dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Pak, Bumi. Pak, di situ kan semua orang berbalik dan bertobat. Berbalik berarti kan orang yang memang awalnya mengenal Yesus terus meninggalkan dan kembali gitu dong, Pak. Bukan serta-merta Berbalik itu semua artinya orang. berbalik dari kejahatan mereka. Oh, Siapapun mereka, berbalik dari kejahatan mereka, mereka kembali kepada perbuatan. iya. Oke? Berbalik dari kejahatannya ya. Ya, oke. Jadi dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi segala sesuatu, jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Itu artinya kamu berbalik, harus suci, harus saleh, harus hidup. Tapi orang Kristen zaman sekarang bilang apa? Mana ada orang suci? Ya. Mana ada orang kudus? Kalau ada orang ngomong gitu, kasih ayat ini. Kasih ayat ini. Kalau nggak ada, ya bilang kan nggak ada. Kasih lihat aja yang gampang. Nih. Baca yang kencang nih. Aduh. Sebab demikian caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu Udah cukup segini aja, perempuan-perempuan birunya aja. Sebab Oh, demikian caranya perempuan-perempuan apa? kudus. Banyak nggak? Banyak. Banyak. Perempuan-perempuan banyak. Ada nggak? Banyak. Ada nggak? Ada. 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 Jangan bilang nggak ada. Ada, ini disebut perempuan kudus. Bukan perempuan kudus. Salah satu Nggak ada manusia, laki. salah satu perempuan kudus yang dipakai Tuhan secara dahsyat, siapa namanya? Maria. Maria. Itu Pak, nggak ada laki-laki dong tuh, Pak. laki-laki juga ada. Nuh disebut. Tuh. Karena benar. Nih, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar. Engkaulah, cuma satu-satunya yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Disebut lagi. Tuh. Ya. Jadi, untuk bisa diselamatkan Tuhan, syarat nomor satu. Apa? Kudus, suci, saleh. Benar, kudus, tak bercacat celah. Dan itu ada di perjanjian baru. Pada bilang, oh itu kan perjanjian lama. Kita sebut perjanjian baru yang gampang. Di mana? Efesus. Baca yang kenceng. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebelum dunia dibikin, sebelum manusia ada, Tuhan sudah memberikan program, yaitu programnya supaya apa?
Hidup kudus dan tak bercacat di Kudus hadapannya. tak bercacat, celak. Ini perjanjian baru. Jangan ngomong itu untuk perjanjian lama. Perjanjian baru. Hidup kudus tak bercacat di hadapannya itu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai kita di sorga. Kita harus kudus. Amin, amin, amin. Nah, apa ini juga apa eh, yang dikutip oleh orang-orang yang saya bilang itu ya, yang menganggap bahwa kasih karunia Tuhan itulah yang membuat ya orang seberdosa apapun bisa kudus. Ya, Hah? sebab memang sudah Allah SWT Tuhan sudah menetapkan dari awal. Nah, ini yang mereka juga ambil di ayatnya. Oh, Bu, itu kan eh ya kasih karunia Tuhan. Ya karena Tuhan sudah pilih kita dari awal. Jadi seberdosa apapun hidup kita ya Ya, Tuhan akan katanya kuduskan begitu. kita sudah dipilih katanya untuk jadi orang Kristen, betul? Iya, Dipilih. betul, betul, Iya. betul. Dipilih. Iya, betul, Pertanyaannya, Pak. dipilih sudah jadi orang Kristen, betul. Tapi syaratnya apa pilihannya? Syaratnya apa? Harus kudus. Tuh, Harus Harus kudus. kudus. ini syarat. Kalau mau dipilih, ini sudah kudus belum? Sudah tak bercacat belum? Belum. Jangan ngimpi sudah dipilih. Jangan ngimpi. Baca yang benar. Betul? Tapi Baca mesti benar. ya mereka itu anggap itu Ini Tuhan kamera saya. apa kaku kalau mau baca secara lekter itu, Pak. Alkitab katanya harus pakai hikmat gitu. Jangan baca hanya apa ya baca begitu aja nggak ada ininya. Ya. Ya nggak ada pakai hikmatnya gitu. Ya, ini gambar saya hilang ya. Ya. Iya Pak, hilang Pak. Ini nggak tahu kenapa internetnya membeli atau gimana, saya kurang tahu nih. Aduh. Nggak apa-apa. Yang penting screen-nya, kalau buka ini kebaca nggak screen-nya? Baca Ya, Pak. benar. Baca. Itu muka saya nggak penting, yang penting suara saya. Iya. Jadi jangan pernah berpikir kita sudah dipilih ya supaya apa, kudus tak bercacat. Kalau belum kudus belum bercacat, jangan ngimpi deh pala pilih ya. Jadi banyak orang bilang, oh itu untuk perjanjian lama, katanya hukum Taurat untuk perjanjian lama, betul? Iya, betul. Tuh. Ini Betul sekali. kasih baca ini. Wahyu 11. Lihat. Baca yang kencang. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga. Artinya ini ngomong ada di mana? Di surga Di sorga. Di sorga ada apa? ada tabut perjanjian, bait Tabut suci, Ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian isinya apa? 10 perintah Allah. perintah Allah. 10 perintah Allah, Tongkat, tongkat, tongkat Musa. Harun, dan mana? Mana-mana. Pertanyaannya, ada tabut perjanjian, ada hukum Tuhan, 10 hukum Tuhan di sorga. 10 hukum Tuhan ini berlaku nggak di sorga? Berlaku Pak. Berlaku. Siapa bilang di sini nggak berlaku? Orang-orang yang hidupnya najis yang mengatakan bahwa hukum Tuhan tidak berlaku lagi. Yang ngomong bukan saya loh, najis. Yang ngomong Tuhan loh. Ya. Bagi orang suci semuanya suci, tapi bagi orang najis, bagi orang tidak beriman, satu pun tidak ada yang suci. Nggak ada yang suci. Nggak ada manusia suci. Nggak ada manusia yang bisa hidup kudus. Nggak ada. Kenapa? Karena otaknya najis. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Tuh. Kalau dikatakan najis jangan marah. Kenapa? Saya cuma ngasih tahu ada kalimat mengatakan kalau you bilang kalau tidak ada satupun yang suci, tidak ada manusia pun yang kudus, you punya akal, pikiran maupun suara hati najis. Kamu ngaku punya kenal Allah, dikatakan mereka mengaku mengenal Tuhan, mengenal Yesus, tapi perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka menyalibkan Kristus berkali-kali. Mereka sangkal Dia. Mereka keji, mereka durhaka, tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Mana ada yang sanggup, betul? Betul. Iya. Ini masalah besar. Saya bingung, tiba-tiba gambarnya bisa hilang. Gara-gara saya batuk, jangan-jangan. Batuk saya dahsyat sekali.
Saya kamera. Oke. Jadi hilang malahan. Bentar ya. Sebentar aja. Pak, orang Kristen tuh mengenal istilah tumbal gak sih, Pak? Tumbal. Hah? Mengenal istilah tumbal atau enggak? Saya bingung tuh mau jawabnya. Enggak, kadang kan gini, ada orang lagi bangun jembatan, bangun apa gitu kan, terus ada oh perlu tumbal tuh, orang itu pas sudah mati gitu loh, karena perlu tumbal. Nah, kita sebenarnya mengerti itu atau memang memang itu kejahatan aja sih gitu atau gimana ya? Itu saya harus mengerti dulu tumbal maksudnya di sini apa gitu. Bentar ya. Yang beneran ini gambarnya. Florasnya masih ada ya? Masih, Masih. Pak. Ya sudah, nggak ada gambar, nggak apa-apa. Santai aja, nggak penting. Mungkin karena komputernya memble. Oke. Web kamera. Oh, keluar tuh. Udah, Pak. Keluar, Pak. Ini apa namanya? Tumbal. Ya, kita bicara tumbal. Iya. Orang bikin ini pakai tumbal. Tujuannya apa? Mau tahu dulu tujuan tumbal untuk apa? Tumbal Ya, kepada apa ya? Ya, mungkin hubungannya dengan teritorial eh, setan kali ya, penunggu di situ ya. Perlu. Ya, sekarang gini pertanyaannya. Kita tanya dulu. Banyak orang bilang, oh, kita potong leher kambing atau potong kambing, potong ayam supaya jembatannya Ya. nggak rubuh gitu kan. Nah, kita nih Hmm. menyembahkan ini kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada penunggu? Kan gitu. Karena di zamannya Israel, kalau kita berbuat dosa, kita bawa kambing, bawa domba, diserahkan juga, Ya, ditumbalkan. diserahkan. Nah, Bahasanya itu tuh, maksudnya. bahasa Indonesia itu tumbal itu negatif sekali. Negatif sekali. Itu kan kalau itu kan Padahal itu, lebih kepada persembahan menghapus padahal dosa. bahasa kerennya korban persembahan. Pertanyaannya kepada siapa? Kepada siapa? Kalau kepada setan ya nggak benar, udah gitu aja gampang. Kalau kepada Tuhan, kita tanya, Bapak nih bikin ini apa? Kita mau supaya Tuhan memberkati gedung ini. Kita memberkati Tuhan memberkati jembatan yang kita bangun. Kita berikan korban persembahan ini. Pertanyaannya lagi, Bapak tahu Tuhannya nggak? Ya kita tahu Tuhan ada, tapi ya yang di atas. Kenal? Nggak kenal. Mau saya kenalin nggak? Nah, itu kan cara kita yang bicara yang benar. Jangan kita nih orang Kristen, ada orang bilang tumbal, buat setan, selalu buat setan. Aduh, kapan kita bisa masuk kepada mereka? Bagaimana kita bisa memberitahu mereka tentang Tuhan yang kita kenal, yang namanya Kristus ini? Kalau kita selalu bilang nih buat setan, ini sesat, segala macam. Orang Kristen tuh paling senang menyesat-nyesatkan orang, betul? Betul, Pak. Belum tentu sesat. Kalau benar-benar sesat, saya ngomong, emang sesat. Gitu kan. Bisa saya buktikan sesatnya. Tapi main asal-asal ngomong, belum tentu ini orang memberikan persembahan ini buat setan. Bisa juga dia nggak kenal Tuhan, dia cuma tahu kalau supaya Tuhan nggak marah. Contohnya waktu saya di Kilimutu di Nusa Tenggara, saya bilang bisa sip
pemandu bilang di situ suka ada ritual supaya gunung ini kita pelihara, nggak gempa, nggak merusak rakyat pinggirannya gitu. Minta sama Tuhan kan, dia kenal nggak Tuhannya? Enggak, namanya Yesus Kristus. Tahu dia bilang apa? Saya akan kasih tahu kepada kampung saya. Bayangin, saya cuma ngomong gitu, saya akan kasih tahu pada kampung saya nama Tuhannya. Bayangin, cuma ngomong gitu, namanya Yesus Kristus. Saya gituin doang udah. Padahal saya nanya, ritualnya untuk apa? Oh, nggak apa-apa, teruskan aja, Pak. Tapi Bapak mesti tahu Tuhannya siapa. Nanti mereka cari tahu Yesusnya siapa. Kalau sudah tahu Yesusnya siapa, mereka bilang, kita nggak perlu lagi persembahan korban seperti ini. Karena apa? Karena dia sudah dijadikan korban. Dia sudah dijadikan korban persembahan untuk selama-lamanya. Mereka akan belajar. Betul? Tapi kalau mungkin Betul. sekadar keselamatan, apa maksudnya apa ya tumpeng gitu kali ya untuk keselamatan sama mau buat apa Ya, apa untuk itu siapa nggak dulu? masalah ya. Ya, untuk siapa? Kita mesti tahu dulu gini-gini untuk siapa dulu. Persembahannya itu untuk siapa Ya. gitu ya. Lanjut. Dari segala binatang yang tidak haram harus ambil 7 pasang. Jantan betina, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang dan jantan dan betina. Juga dari burung di udara 7 pasang, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Jadi Tuhan, kalau dibilang, Tuhan ingin menghapuskan dunia dengan seluruh penciptaannya. Dia menyesal. No, dia masih selamatkan sampai binatang-binatang dia selamatkan. Dia selamatkan semua. Dia tidak menyesal membuat ini semua. Tapi dia mau selamatkan itu semua. Termasuk binatang. Kenapa binatang ini harus diselamatkan? Ada yang bisa tahu? Karena manusia harus menguasai binatang-binatang itu untuk kelangsungan hidupnya. Karena manusia kalau nggak ada binatang, mana ada tumbuhan yang bisa hidup. Manusia Untuk mau makan kelangsungan apa? hidup. Manusia mau Ya, makan apa? kelangsungan hidup. Dia kan bisa tanaman. Ya tanaman kalau nggak ada, misalnya nih mau ambil buah, tapi nggak ada yang membuahi. Contohnya misalnya lebah atau apa, kalau nggak ada sama sekali, gimana bisa berbuah? Kan butuh penolong. Ini apa namanya? Ekosistemnya harus Simbiosis ada. mutualisme. Ya, ekosistemnya harus Simbiosis ada. mutualisme. Ya, kalau ekosistem nggak ada, apa yang tumbuh? Yang ada apa? Semak duri dan rumput duri. Iya kan sulit. Nah itu, ya. Jadi Tuhan memberikan ini supaya ekosistem jalan semua. Amin. Sebab 7 hari lagi, aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari, 40 malam lamanya. Pertanyaannya, sebelum zaman Nuh nih ya, ada hujan nggak? Nggak ada. Tidak ada. Hujan baru turun di tempat ini. Makanya orang mentertawakan Nuh waktu dia membuat bahtera, ya. Dan aku akan menghapus dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Oke? Mungkin orang juga nggak tahu kali Pak hujan tuh apa gitu ya. Iya. Karena mereka cuma taunya embun yang naik. Kejadian 2. Ingat ada embun naik dari bumi, ya. Lalu Nuh lihat. Lalu Nuh bukan Nuh, Sem, Ham, Yafet, istri enggak. Mereka cuma mengatakan, cuma Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dia enggak. Cuma Nuh yang melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Kalau hitung-hitungan dari zaman Adam sampai air bah itu 1650 tahun. Ya. 1650 tahun kira-kira, ya. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Jadi pada saat hujan mulai turun, lalu mereka masuk. Dan ini yang keren. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang betina dan jantan. Bukan betina dan betina. Bukan jantan dan jantan. Sejak dari semula, Tuhan menciptakan female and male. Dari Iya betul. permulaan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki dan laki-laki. Bukan perempuan dan perempuan. Oke? Ini. Ingat.
Sampai binatang pun Tuhan pisahkan dengan laki-laki dan perempuan, jantan dan betina. Dan mereka itu bukan dikumpulkan, no, dikatakan di sini. Masuklah dalam batra itu, engkau sisir rumahmu, dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang. Disuruh ambil. Oke? Tapi yang lainnya, dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung, datang sepasang, mendapatkan no. Berarti mereka datang sendiri. Betul? Ya betul. Ke dalam batra itu jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Jadi ini binatang semua datang sendiri. Yang Tuhan yang pimpin siapa? Ya Tuhan yang pimpin. Iya sih, kalau mau dipikirkan, loh, bagaimana bisa apa mereka datang begitu tertib gitu masuk ke Bahtera gitu, aneh gitu. Ya. Kalau secara manusia kan. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Lihat lagi. Ya. Pada waktu umur 600, Nuh pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17, bulan situ, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat. Dan terbukalah apa nih? Tingkap langit. Tingkap-tingkap langit. Kalau terbuka tingkap-tingkap langit, artinya apa? Turun apa? Hujan. Turun hujan. Orang bilang hujan itu dari awan, betul? Iya betul. Ini disebut tingkap. Apa itu tingkap? Kita lihat. Penutup. Penutup, ya. Yang paling atas. Pada tanggal 17 pecahlah segala mata air di bawah bumi, segala pintu air di langit terbuka. Ternyata ada pintu di langit. Kalau bahasa itunya, keren ya. Jadi ada pintu, tingkap itu pintu, betul? Betul. Ya. Ya, ada pintu di langit. Artinya apa? Seperti ciptaan mula-mula, ada air yang di atas dan air yang di Bawah. bawah. Artinya apa? Di atas kita ini apa? Air. 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 Kenapa langit biru? Karena air laut ya. Karena ada Karena air. Tapi ya ini terserah lah ya. Ini sih apa kata firman Tuhan? Kita patut pikirkan. Kalau Tuhan memisahkan air yang di atas dan air yang di bawah, artinya di atas kita ini air. Sehingga Iya. pintunya tuh dibuka sama Tuhan tuh air yang tadinya di atas bisa jebol turun ke bawah. Dan bisa membuat bumi ini ketutup habis-habisan. Pertanyaan, ada manusia pergi ke bulan. Dia mesti nembus air kan? Yang melewati. Bisa nggak? harus, Pak. Bisa nggak nembusin air? Bisa lah. Nggak bisa. Jadi itu maksudnya apa? Kalau orang bisa pergi ke bulan? Melewati air itu sendiri. Maksudnya gimana? Sekarang gini, kalau kita nggak bisa tembusin air yang ada di atas, lalu kita bilang ada ke bulan. Tingkap-tingkap langit itu kali. Pertanyaan yang gampang. Kalau kita nggak bisa nembusin yang namanya air, lalu ada orang bilang dia pergi ke bulan, ada yang percaya nggak? Enggak. Nah, apa ya? Banyak yang percaya katanya Pak, manusia bisa ke bulan. Ya Ya kan? nggak apa-apa, terserah. Itu kan supaya kita, ya namanya dunia ini menipu. Dunia ini dengan penuh dengan tipuan. Kita ini hidup di dalam penipuan bumi. Banyak sekali penipuan bumi. Ya, kalau kita baca firman Tuhan baik-baik, kita akan ngerti kita sedang ditipu. Oh, Nanti saya dibilang nih orang sesat. Kenapa? Menurut sains atau menurut ilmu pengetahuan, bumi itu jaraknya 200 atau 300 ribu kilometer. Itu sudah melewati yang namanya air. Ya, menurut firman Tuhan air. Tapi menurut sains enggak. Kita bisa sampai ke bulan. Saya dibilang sesat, ngajarin yang nggak benar. Ya terserah, nggak masalah. Pak, Iya, itu Pak, itu saya ada orang baca satu artikel, Pak.
di Google itu Hmm. cerita apa nih Adam and Eve story. Itu CIA membocorkan bahwasannya manusia itu nggak pernah sampai ke bulan. Itu adalah semua tipu, Pak. Ya, Cuma saya cari artikelnya nggak bisa dapat itu, Pak. ya nggak masalah, Pak. Bukunya itu di Kita Google. nggak perlu pakai artikel-artikelan. Kita cuma lihat aja apa kata firman Tuhan. Di atas kita air, udah gitu aja gampang. Disebut di tingkat-tingkat langit dibuka, air semua turun. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari, 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh, serta Sem, Ham, dan Yafet, anak Nuh, istri Nuh, ketiga anak istrinya, bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar, binatang ternak, bla 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 bla, dari segala yang hidup bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dari sini kita bisa melihat sebuah cerita. Cerita apa? Kalau dibilang Nuh, cuma satu-satunya yang benar, hanya engkau yang benar, kulihat benar di hadapanku. Lalu orang-orang yang dianggap belum benar, bukan tidak benar, belum benar, bisa ikut kepada si Nuh. Itu kira-kira ceritanya tuh mirip-mirip dengan cerita apa ya? Hah? Gara-gara satu orang yang namanya Nuh, manusia Semua bisa lain bisa diselamatkan. diselamatkan. Ya, persis Yesus, kayak Yesus, cerita Yesus lah. Yesus, Yesus benar, dia paling benar di bumi ini, cuma dia yang paling benar. Dan gara-gara dia juga kita bisa Selamatkan. selamatkan. Kalau Tuhan menciptakan apa Bahtera Nuh supaya orang bisa selamat, Yesus menciptakan apa? Pengorbanan di kayu salibnya itu. Ya, namanya tubuh Kristus. Wadah. Pengorbanannya. Kita adalah tubuhnya Kristus. Kita sudah bukan. Jadi Tuhan Yesus sedang apa namanya? Sedang membangun bahteranya sendiri. Kita ini akan diambil semua untuk masuk ke dalam bahteranya dia. Ada amin? amin. Tubuh Kristus. Ya. Jadi ini cerita dari nggak jauh-jauh dengan keselamatan. Maka Yesus berkata di dalam mana ya? Matius. Matius 24. Ya. Yesus berkata, sebab sebagaimananya halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Bahwa ada satu orang yang benar, Yesus, yang akan menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Betul? Sebab. Jadi sebenarnya pada zaman air bah ini, ya ini nggak disebut nih. Ketika air bertambah banyak, naik, dan hebatnya atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan itu sangat hebat, bertambah-tambah meliputi bumi. Dan ditutupinya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Gunung tinggi, gunung yang paling tinggi gunung Himalaya, udah nggak ada lagi, betul? Betul. Tapi katanya di atas gunung Himalaya ini, kalau dibilang paling tinggi, sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu. Artinya apa? Air itu menutupi gunung Himalaya, tambah lagi 6 meter ke atas. Ini 15 hasta kira-kira 6 meter, 7 meter lah. Ada 7 meter lagi di atas gunung. Tinggi sekali itu. Betul? Sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu binasalah yang hidup. Segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, binatang air, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta manusia. Matilah segala yang ada napas hidup. Bukan matilah segala yang ada roh, tapi yang ada napas hidup Napas hidup. dalam hidungnya. Ada di mana kalimat napas hidup? Ayub ya. Kejadian 2.
2. Ketika Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan Mengembus Napas napas hidup. hidup. ke dalam hidungnya, orang bilang roh. Nah, kalau dibilang roh, kenapa nggak disebut, dituju? Maka matilah segala sesuatu yang punya roh, nggak napas hidup. Ya. Yang ada napas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Kita manusia bukan manusia roh. Kita manusia yang ada daging dan tulang. Karena roh tidak punya daging, tidak punya tulang. Percaya nggak? Kalau roh nggak punya daging dan tulang, percaya nggak? Ya, Ada di mana ayatnya? Lukas. Lukas berapa ya? 24, coba lihat. Yesus menambahkan diri. Lihatlah dan tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena apa dikatakan? Karena hantu atau roh tidak ada daging dan tulangnya. Nggak percaya kalau ini Iya, betul. roh? Nggak bahasa Inggris. Ya, lihat. Lihat. Behold my hands and my feet. That is I myself. Handle me and see. For a spirit, roh, ini pneuma, roh, has not flesh and bones, as ye see me have. Tapi bahasa Indonesia disebut hantu, saya juga nggak ngerti. Kalau kita copy, kalau kita Google, pakai bahasa Indonesia artinya apa? Karena roh tidak punya daging dan tulang seperti yang kamu lihat padaku. Roh nggak ada daging, nggak ada tulang. Ingat, kita punya daging, punya tulang. Kita bukan manusia roh. Kita manusia yang ada napas hidup di dalamnya. Oke? Betul, betul. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata, dan burung-burung di udara. Sehingga semuanya itu dihapuskan dari bumi, hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan masalah air itu atas bumi 150 hari lamanya. Manusia zaman Nuh seperti apa sih sampai Tuhan hukum? Seperti apa sih? jahat kelakuannya deh. Kita lihat. Sebab sebagaimana halnya zaman Nuh, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Artinya, kita hidup sekarang hanya pikirkan makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Tidak ada yang memikirkan apa? Tuhan. Ini ada di seperti Sodom dan Gomora juga ada sepertinya. Bentar ya. Ada di mana tuh Sodom dan Gomora? Anyway, Sodom dan Gomora juga sama, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, karena yang lain. Mereka nggak pikirkan tentang Tuhan. Betul? Ini, kita hidup di zaman sekarang ini. Kita hidup di zaman orang cuma mikirin perutnya aja. Dia tidak memikirkan keselamatan dia. Dikasih tahu kebenaran tentang keselamatan, ditolak. Bahkan dihina. Bahkan ditinggalkan. Saya kalau ditinggalkan satu bumi ini,
Apakah saya akan sedih? No. Apakah saya akan komplain sama Tuhan? Tuhan, kenapa saya jadi hidup sendiri gara-gara Engkau? No. Kenapa? Sudah terjadi. No satu-satunya. Apakah dia tidak? Bayangin, sedunia musuhin dia. Orang kita dimusuhin cuma 2 orang aja, kayaknya udah gak bisa tidur. Ini sedunia. Bayangin. Tapi itu santai-santai aja, disuruh Tuhan ini ikut aja dia. Apakah kita harus sedih? No, berbahagia disebut. Berbahagialah kamu yang dihina, yang difitnah, yang ditinggalkan oleh karena namaku. Kata Tuhan berbahagia. Karena apa? Karena engkau akan mempunyai kerajaan surga. Jadi cerita Nuh tentang air bah ini. Tuhan tidak pernah menyesal menciptakan manusia. Dia menyesal dengan perbuatan manusia yang jahat. Dan demikianlah Tuhan sedang menyesal sekarang ini. Karena di bumi ini tidak ada satupun yang mau melakukan perbuatan benar. Sehingga akan ada api yang disimpan. Yang akan diturunkan dari langit. Membakar satu dunia ini. Pertanyaannya, kita ikut dibakar atau enggak? Kita dibakar enggak? Tidak, Pak. Kita lihat. Ya. Ada di Wahyu nih, berarti. Wahyu 19 kalau nggak salah. Aku cuma mau ambil ini dikit. Mau lagi kacang hijau nggak? Mau dibongkar aja. Gimana ya? Ada di mana ya? Jadi lupa. Apa sama dia? Oh iya. Jadi pada saat ada pembakaran api itu, kita ada atau tidak di sana? Jawabannya Sudah diangkat ya? sudah. Kita sudah diangkat. Artinya gini. Apakah kita akan masuk ke dalam masa kesusahan besar? Yes, masuk. Seperti Nuh. Nuh itu dalam zaman kesusahan besar, semua orang berbuat jahat, betul? Ya. Tapi pada saat hukuman itu datang, pada saat api itu datang, atau air itu datang, apakah Nuh kena air? Tidak. 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 Tidak, sama seperti kita. Pada saat dunia ini dihukum dengan api, kita sudah tidak ada di sana. Kenapa? Karena pada saat Yesus datang kedua kali, dia tidak memberikan apinya dulu kepada kita, kepada manusia. Tapi dia janjinya itu mengangkat dulu anak-anaknya. Ya, 1 Tesalonika ya. Ya, sebab pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Tidak ada kebangkitan dulu nih. Ini sesudah dalam masa kesusahan besar nih, Yesus datang, sudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam menyongsong awan dan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi pada masa kesusahan besar kita ada di dalam
Kita benar-benar susah. Sama seperti zaman Nuh katanya. Susah. Semua jahat. Hanya kita yang benar. Tapi Yesus datang mengangkat kita. Tapi yang pertama orang yang mati dulu diangkat. Setelah orang mati diangkat selesai, kita Itu jadi nggak, saya coba bervisualisasi ya. Berarti itu di awan nanti banyak orang yang ngambang-ngambang gitu ya Pak. Gitu nggak sih, Pak? Iya kan abang sih diangkat ya. kagak lah, itu banyakan menonton Berarti film. orang berterbangan gitu loh orang Ya, di bisa juga awan-awan gitu. mereka berkumpul, orang dikatakan kita akan berkumpul bersama Tuhan di awan-awan. Iya, Ya. berarti Pak, pada yang di yang awan-awan diangkat gitu. itu, Pak, tadi tolong durang sebentar, Pak. Sorry. Ya. Itu kan tadi katanya yang diangkat Tuhan itu kan orang mati, terus yang kedua apa Pak tadi Pak ngomongnya cepat. Kedua adalah orang kita yang masih hidup. Oh. Pertama yang Mati duluan, Pak, ya? pertama-tama dikatakan gini nih, ya. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, artinya apa? Kedatangan Tuhan itu kita masuk loh dalam masa kesusahan besar, kita masuk. Tapi kita masih hidup, nggak mati. Ada yang mati dipenggal, ada yang ditembak, ada macam-macam lah. Tapi yang selamat nih, yang selamat masih hidup sampai kedatangan Tuhan. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Artinya apa? Sebab pada waktu tanda diberi, waktu Yesus datang, Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Artinya yang mati duluan bangkit. Setelah mereka bangkit selesai, sesudah itu, katanya sesudah itu artinya sudah selesai semua. Kita yang masih hidup ini nih, kayak sekarang nih misalnya nih, Tuhan datang tiba-tiba, kita masih hidup. Kita akan melihat nih, yang mati dalam Kristus naik semua nih. Bangkit semua. Setelah mereka bangkit semua ke bawah ke atas, kita diubah dalam sekejap. Yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi kita tiba-tiba berubah tubuhnya, memiliki tubuh yang baru. Itu Apa itu kayak kira-kira Pak? Ibu Linda. Kenapa? Kayak apa ya kira-kira yang masih berbentuk manusia itu bagaimana ya diubah? Iya, diubah untuk manusia seperti Kristus. Enggak, yang udah mati duluan ya itu kan dibangkitkan, itu juga kan dirubah dalam tubuh yang baru juga kan, sama Hah? kan? Yang mati duluan, yang mati dahulu kan enggak gitu. Ya. Selesai diangkat. Dia bentuknya sama dengan kita yang masih dalam dalam kesusahan besar itu sama. Berarti kita melihat dong ya. Yang kita lihat, yang kemungkinan besar kita lihat. Waktu orang diangkat itu kita kemungkinan besar lihat. kita berarti deg-degan juga diangkat apa kagak gitu ya. Jangan deg-degan dong, harus yakin. Pasti ya, yakin ya. Kalau kita hidupnya benar, kita yakin kok. Nggak usah pusing-pusing. Nih, lihat. Sesungguhnya, aku akan menyatakan kepadamu satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati, disebut lagi, akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua diubah. Karena apa? Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ini kata Paulus. Dan Paulus menulis di sini. Kita yang masih hidup, diulang lagi kan? Yang masih tinggal akan diangkat, diubah dalam sekejap. Tuh. Dalam sekejap mata berubah hidupnya. Mendapat tubuh yang baru, tubuh yang tidak dapat binasa. Jelas? Jelas Ibu Linda? Pak, saya mau tanya Pak. Ya Ya, Pak, terima kasih. Tadi kan yang mati dalam Kristus itu semua diangkat Pak. Ya. Apakah yang mati dalam Kristus itu kan nggak semua orang benar juga Pak? Ada juga yang orang berdosa tapi dia mati dalam Kristus akhir hidupnya gitu. Ya, Itu juga pertanyaan akan gini. terangkat Pak. Bukan gini dulu. Orang yang mati di dalam Kristus, tapi hidupnya penuh dengan dosa, bahkan hidup terakhirnya penuh dengan dosa, tapi bilang punya Kristus, apakah diangkat? No, I don't think so. Oke. Atau ada penghakiman sesuai dengan kadarnya gitu kali ya? Jadi gini, yang diangkat Tuhan itu benar-benar orang yang benar, yang kudus, yang suci, yang saleh. Maka Tuhan Yesus bilang, waktu aku datang kedua kali, akan kudapatkan iman di bumi. Dapat nggak? Dia bilang. Sulit. Bayangin, sedunia cuma satu, Nuh.
Bayangin, cuma satu. Kalau kita nih, saya udah kasih warning nih hari ini. Warning dari Nuh. Warning dari Kristus 2000 tahun yang lalu. Saya kasih ulang warning itu hari ini. Masa kita nggak mau berubah? Masa kita nggak mau menyesuaikan hidup kita? Masa kita nggak mau berpikirnya berubah? Kekristenan itu cuma berubah pola pikir. Dari pikiran jahat jadi pikiran benar. Itu aja. Nggak ada yang lain. Benar. Kekristenan itu merubah pikiran. Dari perbuatan jahat jadi perbuatan baik. Itu aja. Nggak ada yang lain. Dari yang nggak benar jadi benar. Itu aja. Ini konsepnya sederhana ya sebenarnya, Pak. Sangat sederhana. Kalau kita yang sudah percaya Kristus tapi masih berbuat Pak, jahat, sorry, tadi kan di situ ada bunyi nafiri terakhir. Berarti pada saat pengangkatan di momen yang sama itu nafiri terus-terusan berbunyi gitu ya, Pak ya? waduh, kalau dibilang nih di buku Yeremia, kalau nggak salah di buku Yeremia mengatakan Yeremia jantungnya berdebar, apa itu mau copot katanya. Tadi di mana ya? Yeremia 24 kalau nggak salah kita baca ya. Iya, berarti kan terus-menerus ya kan? Jadi genderang gitu kayak pesta di langit lah ya istilahnya. Yeremia berapa ya? Yeremia 24 apa ya? Oh bukan 24. Yeremia berapa ya? Penglihatan Yeremia dulu. Yeremia berapa ya? Eh, Atau bisa nggak diartikan bahwa kiamat itu ditandai dengan bunyi nafiri itu, Pak? iya, dimulai dengan bunyi nafiri dulu dong, kedatangan Tuhan. Hmm. Terus langsung tuh Kalimatnya apa? petik perang. Pekik perang. Coba kita lihat. Ada di Yeremia, saya yakin Yeremia. Yeremia 4, betul. Yeremia 4, sorry. Ya, apa penglihatan Yeremia? Ayat berapa ya? Itu tuh angin Nih. Aduh, dadaku, dadaku, aku menggeliat sakit. Aduh, dinding jantungku berdebar-debar. Aku tidak dapat berdiam diri, sebab aku mendengar bunyi sangkakala pekik perang. Bayangin, bunyi sangkakala, suaranya kayak orang perang. Bayangin Ibu, nih kita lagi diam-diam gini, malam-malam tiba-tiba ada bunyi trompet di udara. Wow. Dan bukan satu trompetnya, miliaran. Wow, berisik. Jantung kita duk, 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 duk. Ini yang kita alamin nanti. Yeremia sudah alamin, dia sudah lihat ini penglihatan. Aduh, dadaku, dadaku. Aku melihat sakit jantungku. Dinding jantungnya berdebar-debar. Apa ini? Apa ini? Betul? Ya. kan belum lama ada juga tuh Pak kejadian kayak gini bunyi bunyi genderang begitu Pak. Lagi Gimana? kapan gitu loh. Di mana? Itu ada ya waktu itu di YouTube ya. Ya, jangan dengerin dulu itu. Kalau cuma daerah situ doang. Ini Maksudnya seluruh dunia bunyi. ada bunyi gitu Ya, loh. itu cuma ada Kapan di sih situ waktu doang. itu? Bisa aja saya taruh speaker di pinggirnya bunyi gituan bisa kan nggak dikasih lihat. Iya, tapi di awan-awan. Iya, saya sekarang bisa bikin saya taruh speaker samping saya, lalu saya keker ke awan, bunyiin gong, dulu dengar cuma di situ doang. Kalau situ denger, kalau ada 1000 atau 10.000 orang kasih video yang sama kelilingan, nah itu baru saya percaya deh. Cuma satu mah ya, forget it, bisa dibikin. Kalau gini, kalau sampai ini kedengeran, aduh, ini bunyi sangkakala sedunia, ini bukan bukan satu sedunia. Ya, lihat nih, kita lihat nih, apa yang dikatakan Yeremia? Kehancuran demi kehancuran dikabarkan, seluruh negeri dirusakkan. Kemahku dirusak dengan tiba-tiba. Kemah ini badan. Badan kita, menurut 1 Korintus 15 ini badan, kemah. Telah dirusakkan dengan tiba-tiba tendaku dalam sekejap mata. Berapa lama lagi aku melihat panji-panji itu dan mendengar bunyi sangkakala itu. Bayangin. Ya, lihat.
Sungguh bodoh umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Bayangin. Umat. Sungguh bodoh umatku. Sungguh bodoh orang Kristen. Kalau bahasa sekarang. Misalnya jadi Yeremia kira-kira. Sungguh bodohlah umat Kristenku itu. Mereka tidak mengenal aku, kata Tuhan. Mereka adalah anak-anak tolol. Tidak punya pengertian. Diajarin nggak mau ngerti. Mereka pintar untuk berbuat jahat. Tetapi untuk berbuat baik, mereka tidak tahu. Lihat nih. Aku melihat kepada bumi. Ternyata campur baur dan kosong. Ada di mana ayat ini? Aku melihat bumi, ternyata campur baur dan kosong ada di mana? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Yeremia melihat bumi kosong, nggak ada isinya. Dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya. Di mana ayat ini? Lihat, berfirmanlah jadilah terang. Terangnya nggak ada, gelap. Bumi ternyata jadi gelap. Ini yang dilihat Yeremia. Bumi jadi kosong, gelap. Aku melihat gunung ternyata goncang, seluruh bukit goyang. Aku melihat ternyata tidak ada lagi manusia. Semua burung di udara sudah lari terbang, habis. Aku melihat ternyata tanah subur sudah jadi padang gurun. Disebutin satu-satu nih. Ada tanah, ada manusia, ada langit, ada terang, dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan mukanya yang menyala-nyala. Seluruh negeri akan menjadi sunyi senyap, tapi aku tidak akan membuatnya habis senyap. Karena hal ini, bumi akan berkabung, dan langit di atas akan jadi gelap. Sebab aku telah mengatakannya, aku telah merancangnya, aku tidak akan menyesalinya, dan tidak akan mundur daripada itu. Dan Tuhan akan jadikan ini seperti yang dikatakan Petrus, akan ada api. Bayangin, kalau sudah tahu hal demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betul. Jadi, orang-orang Kristen yang dalam hidupnya benar terus, mati pasti diangkat. Pasti. Tapi orang Kristen hidupnya nggak benar, apakah diangkat? Pertanyaannya gini ya, pertanyaan gini. Yang diangkat ini orang yang percaya Kristus, yang hidupnya benar. Betul? Ya. Betul. Nasib orang yang lain gimana? Ada nggak yang dibangkitkan? Nggak ada ya harusnya ya. Sebentar, lihat nih. Ya, kita lihat. Apa kata Yesus dikata di Yohanes? Kita lihat. Ya. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang ada di semua loh sebutnya, nggak setiap, semua sama setiap beda. Semua orang yang ada di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Kapan nih? Saat nafiri bunyikan itu ya. Saat kedatangan yang kedua kali, betul? Nah, Setuju ya? ya. Bahwa orang yang dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tuh. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Dua-duanya bangkit. Yang baik bangkit, yang jahat bangkit. Betul? Betul. Tapi, Yang baik aja yang naik. Cuman perginya beda-beda kali ya, Pak. Tapi jangan salah, ntar dulu. Kapan ini terjadi? Orang yang baik sama orang yang jahat ini bangkit kapan terjadinya? Kan gitu pertanyaannya. Betul? Karena apa? Karena 1 Tesalonika jelas mengatakan 1 Tesalonika 4 ini jelas mengatakan ya. Karena kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Artinya yang meninggal di dalam Kristus, yang mati karena Kristus, mati karena firman Tuhan, duluan diangkat. Ini diangkat duluan.
Dibangkitkan duluan. Jadi orang-orang yang hidupnya benar, orang-orang yang hidupnya suci, orang-orang yang setia. Ya, seperti kita semua ini yang mau menyucikan diri, yang menguduskan diri, lalu kita mati duluan misalnya. Kita yang nomor satu diangkat dulu. Bagaimana dengan orang baik? Bagaimana dengan orang jahat yang tidak mengenal Kristus? Banyak nggak orang benar yang nggak kenal Kristus, yang berbuat baik saja? Ada nggak? Banyak. Banyak, ada. Pertanyaannya diangkat dulu nggak? Enggak. Tahu dari mana enggak? Nih, ditulis. Ditulis. Wahyu 20 nih. Lihat ya. Aku melihat jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Jadi orang mati karena Kristus, karena firman Allah, melakukan seluruh firman Allah, dia mereka mati penggal, tidak menyembah binatang, tidak menyembah patung, tidak menerima tanda pada dahi dan mereka. Ini disebut duluan nih. Ini disebut duluan nih. Mereka hidup kembali. Artinya mereka dibangkitkan. Setuju? Setuju. Mereka ini yang begini-begini nih, yang kepalanya dibenggal gara-gara Kristus, gara-gara firman Tuhan, tidak menyembah patung, tidak melakukan kejahatan-kejahatan hidupnya. Mereka dibangkitkan dahulu, betul? Sesuai dengan 1 Tesalonika. Dan memerintah sebagai raja dengan Kristus selama 1000 tahun. Tapi, lihat nih. Tapi, orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Kebangkitan pertama artinya apa? Artinya kita masuk dalam gelombang pertama, kloter pertama. Kalau bilang kloter itu gelombang pertama, orang-orang yang mengasihi Dia, yang melakukan seluruh perintahnya, masuk ke dalam kebangkitan pertama. Maka dikatakan, berbahagialah dan kuduslah dia. Ya, berbahagia dan kuduslah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Haleluya. Kenapa? Karena kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Alias apa? Kematian kedua, pengadilan. Kita tidak masuk dalam pengadilan. Yang masuk pengadilan siapa? Yang tadi disebut, orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat jahat. Mereka akan dibangkitkan. Kebangkitan kedua, mereka akan dibangkitkan. Nih, orang-orang mati besar ini duduk ini di depan tahta, akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Tuh. Kalau berbuat baik, mendapat hidup yang kekal. Kalau berbuat jahat, akan dihukum. Itu aja udah. Jadi kalau orang berbuat baik, tanpa Kristus, tanpa mengenal Kristus, banyak nggak? Banyak orang berbuat baik tanpa mengenal Kristus akan dihakimi. Benar nggak dia berbuat baik? Benar nggak hidupnya saleh? Benar nggak hidupnya tidak ada dosa? Artinya 10 perintah Tuhan dilakukan semua, walaupun dia nggak kenal Tuhan. Tidak curi, tidak zina, tidak nipu, tidak bohong, tidak mengingini, segala macam dia lakukan semua itu. Ada kesempatan di sana. Berarti ada kebijakan Tuhan juga ya Pak untuk mereka yang tidak Maka mengenal dari Yesus ya? itu, banyak orang yang ngerti. Oh, karena kasih anugerah, kata Pak Ibu Erika kemarin. Karena kasih anugerah. Nggak ngerti anugerah itu apa. Iya, Anugerah, berarti definisi anugerah itu apa ya? anugerah itu bahasa Cinanya hoki. Kangguan lah ya, bocuan lah ya. Bukan, hoki. Apa itu hoki? Hoki. Lu hoki, lu kenal Kristus. Kenapa? Nggak Beruntung. dihukum, nggak masuk pengadilan. Itu namanya anugerah. Kita yang sudah berbuat benar, berbuat baik, tapi tidak mengenal Tuhan, akan masuk pengadilan. Tapi kita sudah berbuat baik, berbuat benar, dikasih Tuhan Yesus. Hoki, nggak masuk pengadilan. Langsung diangkat. Pilih mana? Silakan. Mau langsung Hoki lah. diangkat, apa masuk pengadilan? Ayo, pilih mana? Langsung angkat Pak. Langsung angkat. Namanya hoki, itulah anugerah. Kristus diberikan kepada kita sebagai anugerahnya Tuhan supaya kamu tidak diadili, tidak turut dihukum. Tuh, kasih lihat ayatnya. Tidak turut dihukum, alias tidak diadili. Nih. Kenapa? Sesungguhnya barang siapa percaya perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal, tidak turut dihukum. Nggak ada pengadilan. Kenapa? Karena dia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Tuh jawabannya. Berarti kita sorry ya koreksi ya kalau saya salah. Berarti kita
apa ya, merasa eksklusif bahwa kita tuh pasti diselamatkan, sementara orang yang di luar Kristen ya itu tidak diselamatkan, berarti itu salah dong Pak, prinsip begitu Pak. Ibu bisa berpikir gitu, berarti ibu sudah hampir benar. Bukan hampir benar, ibu sudah mendapat kebenaran. Jadi tugas kita Ya, apa? Cuman ngasih tahu. kasih tahu aja mau hoki Kasih apa tahu. enggak gitu ya Kamu nih, jadinya. kamu sudah berbuat baik, sudah benar. Kamu sudah percaya Tuhan, sudah Hmm. benar. Tuhannya kamu kenal nggak? Supaya kamu nggak dihakimi, mau nggak? Mau, namanya Yesus. Udah, beres. Tuhannya udah benar ya. Tuhan, orang menyembah Tuhan nih. Dengan takut ini, takut ono, gini, nggak boleh ini, ya takut. Kamu lakukan, itu udah bagus. Jangan dibilang nggak masuk surga. Tunggu pengadilan. Yang nentuin dia masuk surga dan neraka cuma pengadilan, nggak ada yang lain. Bukan kita. Tapi dengan memperkenalkan Kristus seperti kita, sudah mengenal Kristus dengan baik, lalu hidupnya benar, hoki, udah nggak perlu dihukum hukuman lagi, udah nggak perlu pengadilan, udah nggak perlu. Kita langsung diangkat. Karena jelas dikatakan ada orang yang tidak diangkat, tidak dibangkitkan. Betul tadi? Nih. Oh, berarti menerima Yesus itu sendiri maksudnya supaya dia tidak melewati fase pengadilan itu sebenarnya ya Itu Pak ya. dia, namanya anugerah. Anugerah Hoki. ya. Hoki, namanya hoki. Iya, berarti selama ini kan kita sok-sok gitu ya, maksudnya ya istilahnya menjelaskan dengan ngotot gitu kan. Karena nggak ngerti. Bahwa memang Satu, nggak ngerti. Kedua, udah asal-asalan. Nah, menurut saya udah asal-asalan sekali. Udah sama dia. Tadi dikatakan di dalam Timotius 4:3 bahwa cuman mau kupingnya enak dengar. Maka dia mengumpulkan guru-guru yang supaya dengarnya enak. Supaya dia bilang, aduh, gue percaya Yesus nih. Yang penting kalau berbuat dosa nggak apa-apa. Repot. Oke. Jadi kita belajar kejadian 7 ini. Ini kejadian 7 ini penting sekali. Kenapa? Pentingnya karena ini akan terjadi, terulang. Tapi bukan dengan air. Tapi dengan Api. api. Lebih dahsyat. Lebih serem. Dari air aja kita takut. Apalagi dari api. Saya akan kasih lihat video tahu ya, boleh nggak ya? Nggak boleh. Jadi kita akan selesaikan dulu ini, kita akan berdoa. Nanti saya akan kirim sebuah video. Saya akan matiin karena kita akan masuk YouTube ini ya, jadi nggak boleh. Menyedihkan sekali. Ya. Mari kita berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman yang Tuhan berikan kepada kami. Kami belajar Tuhan untuk mempersiapkan diri kami untuk hari yang besar itu Tuhan. Bukan hari yang menakutkan. Bukan berarti api turun kami takut. Tapi kami bersuka cita karena kami akan diangkat dahulu oleh Tuhan sebelum api itu turun. Tapi bukan berarti kami tidak masuk ke dalam masa kesusahan besar. Kami pasti masuk. Persiapkan diri kami mulai hari ini Tuhan untuk hidup benar, hidup kudus, hidup tak bercacat celah. Sama seperti Nuh, benar di hadapan Tuhan. Amin. Sehingga pada hari Tuhan, kami semua sudah akan diangkat sebelum api itu turun, sebelum air bah itu turun. Terima kasih Tuhan atas persekutuan yang Tuhan berikan. Sedikit, memang sedikit Tuhan. Sedikit sekali orang yang ingin mengenal kebenaran. Tapi yang sedikit inilah yang akan mendapatkan kerajaan surga. Amin. Tuhan sedang mengumpulkan kami, Tuhan sedang menguduskan kami. Biarlah kekudusan itu hidup dalam hidup kami. Sehingga kami belajar takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktunya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin.